Perkenalkan, nama saya Christina, saya dari kelas IF 4-10. Saat ini saya akan menjelaskan tentang algoritma backtracking. Apa itu algoritma backtracking? Algoritma backtracking merupakan sebuah fase di dalam algoritma transversal DFS atau depth first search, dan algoritma ini merupakan perbaikan dari algoritma brute force dengan mencari solusi masalah secara mangkus, terstruktur, dan sistematis. Berikut adalah animasi jalannya algoritma backtracking. Pertama, kita akan menemukan percabangan-percabangan, dan kita akan menelusuri satu persatu pilihan dari percabangan itu. Ketika kita menemukan jalan buntu, maka kita akan kembali ke tahap sebelumnya. Kemudian kita akan mengambil jalan lain di percabangan tersebut. Lalu ketika kita menemukan jalan buntu, kita kembali lagi. Setelah opsi pada percabangan tersebut habis, barulah kita kembali ke percabangan sebelumnya lagi. Lalu kita mencari opsi lain. Jika belum menemukan jalan buntu, maka kita akan lanjutkan terus memilih opsi dari percabangan tersebut. Hingga kita menemukan jalan buntu lagi, kembali lagi, mengambil opsi lain lagi, dan kemudian ada kemungkinan kita akan menemukan solusi. Berdasarkan animasi tadi bisa dilihat bahwa algoritma backtracking merupakan pencarian kemungkinan penyelesaian. Jika hasilnya tidak memuaskan, maka akan dilakukan pruning, yaitu suatu set kemungkinan akan dieliminasi supaya lebih efisien. Lalu kembali ke tahap sebelumnya dan coba kemungkinan lain, sehingga memungkinkan di suatu percobaan pencarian proses ini berhasil menemukan solusi. Algoritma backtracking tidak secara khusus mencari satu solusi yang paling efektif. Algoritma ini bisa mencari semua solusi untuk sebuah permasalahan yang solusinya tidak hanya satu. Algoritma baru akan berhenti setelah selesai mengecek satu persatu kemungkinan. Kapankah kita akan menggunakan algoritma backtracking? Pertama, ketika kita tidak punya cukup informasi untuk mengetahui pilihan apa yang akan kita ambil. Kedua, ketika tiap keputusan mengarah pada sekumpulan pilihan baru. Dan yang ketiga, ketika beberapa sekuens pilihan yang lebih dari satu bisa jadi merupakan solusi dari masalah. Contoh permasalahan yang bisa disesuaikan dengan algoritma backtracking adalah permasalahan labirin, tic-tac-toe, teka-teki silang, catur, pewarnaan graf, dan persoalan knapsack. Berikutnya saya akan menjelaskan contoh penyelesaian labirin dengan menggunakan algoritma backtracking. Berikut adalah labirinnya. Carilah semua solusi dari labirin di samping. S merupakan start, G merupakan goal, area abu-abu merupakan area yang tidak bisa dilewati, dan area berwarna putih adalah area yang bebas dilewatin. Saya meletakkan area labirin di pojok kiri atas dari slide. Berikut adalah pengorganisasian solusi. Solusi persoalan dinyatakan dengan tapel berikut, dengan X merupakan anggota dari U, D, L, dan R. U merupakan up atau ke atas, D down ke bawah, L left atau ke kiri, R right atau ke kanan. Tiap simpul atau not pohon menyatakan status atau state persoalan, sedangkan sisi atau cabang dilabeli dengan nilai-nilai XI. Kita memiliki 4 kemungkinan arah, ke bawah, ke atas, ke kiri, atau ke kanan. Maka ketika baru mulai, kita punya 4 cabang di percabangan pertama. Sesuai dengan jalannya algoritma backtracking, kita akan telusuri satu persatu percabangan yang ada ini. Pertama, dimulai dari yang paling kiri. Titik biru adalah posisi node atau simpul pohon saat ini. Pertama, kita perhatikan kotak hijau tersebut. Apakah bisa bergerak ke atas atau tidak? Karena tidak bisa, maka kita eliminasi kemungkinan yang pertama. Lalu setelah itu kita mundur ke belakang dan kita
mengecek kemungkinan yang selanjutnya. Kemungkinan selanjutnya adalah XI sama dengan D, berarti kita perhatikan apakah kotak hijau bisa turun ke bawah, dan seperti yang bisa dilihat di labirin tersebut, di bawahnya kotak hijau tersebut berwarna putih, berarti dia bisa ke sana. Jadi kita bergerak ke bawah, sama seperti ketika kita menghadapi persoalan knapsack. Misalnya kita memiliki 5 benda, dan kita ingin mengambil 3 benda untuk dimasukkan ke dalam sebuah tas. Ketika kita mengambil benda pertama dan dimasukkan ke dalam tas, maka di babak pemilihan benda berikutnya, benda pertama ini tidak bisa dipilih lagi untuk dimasukkan ke dalam tas karena dia sudah berada dalam tas itu. Jadi sekarang pilihannya hanya tinggal 4. Dari 5 benda tadi tertinggal 4 yang bisa dipilih. Sama seperti di labirin ini, jadi kita hanya akan menjelajahi wilayah yang berwarna putih, yaitu wilayah yang belum kita kunjungi. Ketika kita memilih suatu opsi, kita akan menelusuri opsi tersebut. Kita tidak akan kembali ke belakangnya kecuali sudah menemukan solusi atau sudah menemukan jalan buntu. Jadi pada opsi ini hanya tertinggal 3 opsi. Dari yang pertamanya 4 opsi, berikutnya hanya ada 3 opsi. Karena kotak hijau tersebut tidak akan kembali ke posisi dia sebelumnya, yaitu di atas. Jadi opsi untuk berpindah ke atas dihilangkan. Opsi yang tersisa adalah ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Dan kita telusuri satu persatu lagi percabangan dari percabangan yang baru ini. Mulai dari yang paling kiri, yaitu X2 sama dengan D. Dan kita perhatikan posisi kotak hijau. Di bawah kotak hijau saat ini adalah area abu-abu, berarti kotak hijau tidak bisa berpindah ke bawah. Maka opsi ini adalah jalan buntu. Kita akan kembali ke tahap sebelumnya. Lalu kita mencari opsi lain yang ada pada percabangan ini, yaitu X2 sama dengan L. Kita bisa lihat juga sebelah kiri dari kotak hijau tidak ada area, sehingga opsi untuk ke sebelah kiri tidak ada. Kita kembali ke tahap sebelumnya lagi dan mencoba percabangan paling kanan. Area di sebelah kanan kotak hijau berwarna putih, jadi kotak hijau bisa berpindah ke kanan. Kemudian dari berdasarkan posisi kotak hijau saat ini, tadinya dia berasal dari sebelah kiri, maka opsi sebelah kiri pada percabangan baru dihilangkan. Karena seperti yang tadi saya jelaskan, kita tidak akan kembali ke tahap sebelumnya karena seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu, jadi opsi yang tersisa adalah ke atas, ke bawah, atau ke kanan. Kemudian, kita telusuri lagi satu persatu. Kotak hijau tidak bisa bergerak ke atas karena area abu-abu, jadi jalan buntu kita eliminasi, kembali ke tahap sebelumnya, coba cabang lain, dan pada pilihan X3 sama dengan D atau ke bawah, ternyata kotak hijau bisa berpindah ke bawah. Maka kita ambil opsi yang ini dan kita menelusuri lebih jauh lagi karena belum menemukan jalan buntu. Kita menemui percabangan baru dan kali ini opsi untuk berpindah ke atas dihilangkan karena kotak hijau baru saja berasal dari atas. Jadi opsi yang tersisa adalah ke kanan, kiri, atau ke bawah. Kita cek satu-satu karena tidak bisa bergerak ke kiri. Cabang pertama dieliminasi. Kemudian cek X4 sama dengan R.
di sebelah kanan juga tidak bisa ditempati, maka dieliminasi juga. Kemudian kita mencoba mengunjungi cabang X4 sama dengan D. Ternyata kotak hijau bisa bergerak ke bawah. Jadi kita menelusuri lebih lanjut percabangan X4 sama dengan D. Lalu kita menemui opsi berikutnya dan kita telusuri lagi satu persatu. Mulai dari X5 sama dengan L, dieliminasi karena tidak bisa. Lalu X5 sama dengan D, kita telusuri karena bisa bergerak ke bawah. Lalu akan ada percabangan lainnya. Kemudian cek lagi. Ternyata dari posisi kotak hijau saat ini kita bisa bergerak ke kiri. Dan kita telusuri lebih jauh lagi. Dari posisi kotak hijau saat ini terdapat cabang opsi untuk bergerak ke kiri, ke bawah, dan ke atas. Tidak ada opsi untuk ke kanan karena tadinya dia baru saja berasal dari sebelah kanan. Kemudian kita cek satu persatu lagi, ternyata tidak bisa bergerak ke kiri, kita eliminasi. Kemudian kita cek ke bawah, ternyata tidak bisa juga. Lalu kita cek ke atas, tidak bisa. Dan semua opsinya salah, kita kembali ke tahap sebelumnya. Lalu dari tahap sebelumnya, kita kembali lagi ke tahap sebelumnya. Begitulah cara algoritma backtracking berjalan. Kita hanya akan mundur ketika sudah menemukan jalan buntu atau sudah menemukan solusinya. Sedangkan selama masih ada percabangan lain lagi, kita akan menelusuri cabang-cabang tersebut. Seperti yang berikut ini masih ada cabangnya, kita akan cek lagi X6 sama dengan D. Karena di bawah area abu-abu, maka opsi ini juga dieliminasi. Lalu kita ke opsi berikutnya yang tersisa, yaitu ke sebelah kanan. Ternyata opsi ini bisa diambil, jadi kita terusin. Lalu kita ketemu percabangan lagi. Dan kali ini tidak ada opsi untuk ke kiri, karena dia baru saja berasal dari sebelah kirinya. Lalu kita cek satu-satu, tidak bisa ke atas, tidak bisa ke kanan, dan ternyata bisa ke bawah. Kemudian kita telusuri lagi kemungkinan yang muncul dari pilihan baru kita ini. Kita cek lagi pertama-tama ke sebelah kiri, area abu-abu, maka dieliminasi. Sebelah kanan, area putih, jadi kita bisa ke sana, telusuri satu persatu percabangan baru yang muncul dari pilihan kita tadi. Kemudian dari posisi kotak hijau saat ini tidak bisa bergerak ke atas dan bisa bergerak ke kanan. Muncul percabangan baru lagi dari pilihan yang barusan. Dan kita periksa satu persatu lagi. Ke atas tidak bisa, ke kiri tidak bisa, dan ke kanan bisa. Lalu kita telah sampai di jalan keluar atau tempat tujuan, maka kita telah menemukan sebuah solusi. Seperti yang dari tadi sudah saya katakan, algoritma ini akan kembali ke tahap sebelumnya setelah dia menemukan jalan buntu atau solusi. Maka kita mundur perlahan-lahan satu persatu, tetapi kita masih belum selesai karena masih ada cabang-cabang lain yang belum dikunjungi. Contohnya dari posisi titik biru saat ini, X10 sama dengan U sudah ditelusuri selesai, kemudian X10 sama dengan R belum ditelusuri sama sekali, maka kita akan masih mengunjunginya. Dan setelah dicek, dari posisi kotak hijau saat ini kita tidak bisa bergerak ke kanan, maka eliminasi, kemudian kita ke cabang satunya lagi, X10 sama dengan D, tidak bisa juga, maka kita eliminasi. Lalu semua cabang pada titik biru saat ini sudah semuanya kita kunjungi, sudah selesai. Maka ada yang menemukan jalan buntu, ada menemukan solusi, tapi intinya kita sudah selesai mengunjungi semua cabang dari percabangan di bawahnya. Maka kita kembali ke tahap sebelumnya, dan kita masih bisa melihat ada cabang yang belum dikunjungi, yaitu X9 sama dengan D. Kita akan memeriksa
opsi untuk ke bawah dan ternyata tidak bisa. Kita kembali ke tahap sebelumnya lagi. Lalu karena semua cabangnya sudah diperiksa, kita mundur ke belakang lagi dan pada percabangan ini ada satu opsi yang belum diperiksa, maka kita memeriksanya. Pada titik biru ini sudah selesai, dicek satu persatu, kita naik ke atas. Naik terus, mundur ke tahap sebelumnya lagi. Pada tahap ini, ketiga cabangnya sudah kita telusuri juga, maka kita sudah bisa mundur lagi, mengecek cabang yang belum dikunjungi, X5 sama dengan R, dan kita perhatikan di kotak hijau, kita tidak bisa bergerak ke R atau kanan, maka dieliminasi. Lalu kita mundur ke tahap sebelumnya, dan mundur lagi karena semua cabangnya sudah diperiksa. Lalu kita ketemu cabang yang belum diperiksa lagi, maka kita kunjungin. Dari posisi kotak hijau saat ini, ternyata kita bisa bergerak ke sebelah kanan. Maka kita gerakkan kotak hijaunya ke sebelah kanan, dan kita akan menelusuri cabang yang ini. Ini adalah gambaran zoom out dari keseluruhan pohon karena keterbatasan space. Posisi saat ini masih bisa dilihat di pojok kiri atas pada titik hijau, kemudian titik biru pada pohon merupakan posisi penelusuran kita saat ini. Jalannya sama saja seperti yang tadi, kita telusuri satu persatu. Kalau menemukan jalan yang masih perlu ditelusuri, kita akan menelusurinya. Saat ini kondisinya tidak detail, maka saya sarankan untuk melihat pergerakan kotak hijau di labirin untuk melihat jalannya algoritma ini. Kemudian setelah menemukan jalan buntu untuk semua pilihan, mundur lagi, mencoba pilihan lain, kemudian karena sudah habis semua cabangnya, mundur ke belakang lagi, mencoba opsi-opsi lain, begitu seterusnya, hingga kita menemukan solusi. Lalu setelah kita menemukan solusi, sama seperti tadi, kita akan mundur ke belakang satu persatu, mengunjungi cabang-cabang yang belum ditelusuri, hingga semua cabang itu habis. Kita lihat keduanya juga dieliminasi. Dari labirin tersebut kita mendapatkan dua solusi, yaitu berikut ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Untuk solusi pertama, perhatikan bahwa pada percabangan paling pertama kita memiliki 4 opsi. Kemudian karena peta hijau tidak akan kembali ke jalan yang sudah dia ambil sebelumnya, maka pada percabangan berikutnya kita hanya punya 3 cabang. Oleh karena itu, kita mempunyai kompleksitas 4 dikali 3 pangkat banyaknya opsi yang diambil kecuali opsi pertama, yaitu pada solusi 1 adalah 10. Lalu dikali dengan jumlah operasi yang kita lakukan. Karena kita tidak melakukan operasi apapun, maka Pn sama dengan 1, sehingga kompleksitas adalah 4 dikali 3 pangkat 10. Untuk solusi 2 juga sama, Tn sama dengan 4 dikali 3 pangkat 8 kali Pn sama dengan 4 dikali 3 pangkat 8, dan kita mendapatkan bentuk umumnya yaitu Tn sama dengan 4 dikali 3 pangkat N kurang 1, di mana N merupakan jumlah anggota tuple dari X. Sekian dan terima kasih.